Halo semuanya, balik lagi bersama saya di channel Iqbal Main ya. Kali ini kita bakalan belajar pemrograman web bagi pemula. Nah, di materi ini sebagai pengantara juga buat yang kuliah sama yang SMK-nya berhubungan dengan pemrograman web. Untuk profil di skip aja ya. Apa yang bakalan dibahas sih? Pertama adalah HTML. Jadi kita bakalan mengenal HTML-nya, lalu mengenal CSS, mengenal JavaScript. Karena tiga komponen ini adalah komponen-komponen yang ada di materi mata kuliah dan pelajaran pemrograman web tentunya. Lalu paham bukan ingat. Jadi terkadang kita cuman mengingat tag-nya doang gitu. Sama cheat sheet di sini bakalan kalau misalkan kita lupa-lupa nanti bakal ada cheat sheet-nya ya. Nah, untuk tips nanti adalah tips-tips buat kalian yang ingin melanjutin untuk tertarik terhadap pemrograman web. Nah, di sini kita kenalan dulu sama HTML, yaitu Hypertext Markup Language, atau singkatnya penjelasannya bahasa markup untuk membuat struktur halaman website. Nah, di sini kita kenalan sama tiga nih, ada tag, elemen, dan atribut. Lalu kita kenalan dulu sama tag ya. Tag digunakan sebagai awalan instruksi atau perintah yang akan dibaca web browser, misalnya tag bold. Tag ini akan meminta browser menampilkan teks dalam format tebal. Nah, kalau misalkan kita lanjut sambil contoh. Lalu ada elemen. Nah, elemen adalah merupakan keseluruhan kode yang terdiri dari tag pembuka, kurung siku ya, hingga tag penutup. Jadi kurung siku yang ada garis miringnya. Contohnya tag H1. Nah, di tengah-tengah H1 sama tag siku yang ada garis miringnya itu adalah suatu elemen ya. Jadi suatu elemen. Nah, di tag HTML ini ada tag yang single tag tanpa tag penutup seperti input, HR, dan BR. Itu mereka semua tag-tag yang digunakan tanpa ada elemen di dalamnya. Jadi itu tag yang tidak memerlukan penutup. Nah, untuk elemen sendiri bakalan masuk apabila ada tag pembuka dan tag penutup. Lalu di atribut, yaitu informasi atau perintah tambahan yang berada di dalam elemen. Misalnya tag image img ini, lalu src source, jadi di mana source gambar itu berada, sama alt. Jadi alt itu keterangan gambar tersebut. Nah, src dan alt ini merupakan suatu atribut. Digunakan fungsinya buat apa sih? src ya dalam image diperlukan untuk mencari suatu file, alt untuk deskripsi dari gambar yang akan kita tampilkan. Dan banyak lagi sih untuk penjelasannya, cuman kalau misalkan singkatnya, atribut ini digunakan apabila tag tersebut dibutuhkan informasi yang lebih, seperti itu. Karena bold sendiri itu tag yang sudah baku, paling kita tambahin kelas atau nambahin ID untuk membuat CSS ataupun menggerakkan dari si JavaScript-nya. Nah, untuk contoh dari HTML, ini kita buat file. Oke, kalian bebas di sini kita boleh pakai index.html langsung ya. Sini saya menggunakan Visual Studio Code. Nah, kelebihan Visual Studio Code ini adalah kita bisa langsung HTML, mau HTML yang atas atau HTML5 yang terbaru. Karena tutorial kali ini kita bisa nyoba yang HTML5 ya. Nah, HTML5 itu udah ada ini ya, lang English ya, sama doctype HTML. Jadi ini kita bisa setting dokumen itu berbahasa Inggris. Jadi di sininya semua bahasa Inggris. Jadi kalian kita bisa ganti ke ID untuk Indonesia. Bebas ya. Kita tulis belajar pemrograman web. Oke. Nah, kita lihat nih, di sini ada tag bold kan. Nah, kita bisa H1 di situ.
ini adalah elemen. Nah, ada tag yang tidak memerlukan penutup, yaitu HR. Nah, HR ini adalah HR ini membuat suatu garis ya. Kalau misalkan kita paham konsepnya, kita nggak tahu penjelasannya, nanti ada di cheat sheet ya. Jadi kita pahami aja konsep dari suatu tag tersebut. Nah, misalkan kita nggak tahu HR itu apa, kita tahu fungsi dari HR-nya gitu. Kita coba save, lalu dijalankan ya. Nah, ini kita buka aja di browser elemen. Oke, dan ini adalah elemen HR, tag HR tadi. Ini adalah tag HR yang tadi ya. Bisa kelihatan ini tag HR-nya. Garis itu pakai tag HR. Atau kalian bisa tulis nama kalian di sini. Nah, untuk dari atribut sendiri di H1 ini kita bisa nambahkan align ya. Align. Kita coba center. Nah, jadi dia bisa ke tengah. Biasanya kita sudah di CSS, jadi udah nggak pakai align-nya lagi. Tapi kalau misalkan pembelajaran, biasanya di waktu saya masih di SMK itu kita belajar ini ya, belajar align, terus banyak modelnya sih kalau misalkan ini. Nah, jadi kita pahami dulu konsep dari tag, yaitu H1 sama HR, body, head ini tag semua. Dan setiap tag yang memiliki elemen pasti memiliki pasangan. Setiap tag yang memiliki elemen pasti memiliki pasangan. Jadi kuncinya itu, setiap tag yang memiliki elemen punya pasangan. Oke, ini kita zoom saja biar lebih jelas ya. Nah, ya. Dan nah segini. Oke, setelah itu kita lanjut ke CSS ya. CSS adalah Cascade Style Sheet, merupakan sebuah bahasa untuk mengatur tampilan web sehingga terlihat lebih menarik dan indah. Nah, di dalam CSS ini sama ada 3 komponen. Yang pertama adalah selector, adalah kata kunci untuk memilih elemen HTML yang akan kita atur. Yang kedua adalah property dan nilainya. Property and value kalau bahasa Inggrisnya. Property merupakan atribut atau sekumpulan aturan yang akan diberikan kepada elemen yang dipilih. Lalu ada blok deklarasi, tempat kita menuliskan atribut-atribut CSS yang akan diberikan kepada selektor. Nah, ini apa aja sih CSS tuh? Mari kita langsung dipraktekkan saja. Kalian bisa nyoba. Jadi CSS itu ada 3 penulisan. Penulisan pertama in dokumen. Jadi kita masukin di antara head, style. Nah, di sini adalah CSS berbentuk in dokumen. Kalau misalkan kita ingin memasukkan inline, kita masukkan di sini style sama dengan. Nah, ini udah kelihatan nih ya, mau ngatur apanya. Misalkan kita ngatur color nih, kita kasih warna blue. Ini untuk inline ya. Ini untuk CSS inline. Nah, langsung berubah di H1. Ini untuk inline. Dan pastinya konsepnya pahami ya. Kalau misalkan inline itu satu baris karena namanya inline, atau di dalam tag, jadi menjadi suatu atribut. CSS inline berubah menjadi suatu atribut dalam tag HTML. Sedangkan apabila in dokumen, CSS tersebut berganti menjadi
Nah, apabila dalam in dokumen CSS tersebut berganti menjadi suatu tag, yaitu tag style. Jadi beda kan? Jadi CSS itu menjadi suatu elemen dalam tag style. Ya, lalu di sini kita ke selektor kan. Selektor itu misalkan kayak ini H1. Jadi kita ngasih H1. Nah, si H1 ini menandakan semua tag H1 memiliki, ini adalah blok dokumen ya. Ini adalah blok dokumen. Jadi semua tag H1 ini isinya blok deklarasi ya, maaf, blok deklarasi dari H1 ini. Nah, kita masukkan propertinya. Mau kayak apa? Properti itu yang tadi, color. Lalu ganti jadi chocolate. Nah, kelihatan di sini H1. Lalu ini ada propertinya dan ini ada value-nya atau nilainya. Jadi ini adalah selektor, ini adalah blok deklarasi, harus ada kurung kurawal, ini adalah properti dan value. Kalau misalkan kita save, dia akan berubah. Nah, rata-rata framework tuh gimana sih? Nah, ini ada framework, ada dua tipe. Dia pakai titik untuk dipanggil menggunakan kelas, selektor dipanggil menggunakan kelas. Misal kita pakai ini adalah warna coklat. Oke. Jadi untuk gampangnya kita kasih warna coklat. Nah, ini kita panggilnya gimana? Kelas warna coklat. Nah, atau misalkan kita bingung lagi, kita ganti lagi warnanya, kita kasih merah ya, red. Jadi kita biar kelihatan perbedaannya. Nah, ini dipanggil menggunakan class. Jadi titik untuk membuat suatu properti merah atau untuk membuat selektor dengan dipanggilnya menggunakan kelas, ini ada kelihatan ya. Dia kita membutuhkan titik kalau mau memanggil kelas. Nah, kalau misalkan kalian belajar titik, ini nanti bakalan digunakan dalam framework. Jadi framework itu kita tinggal manggil kelas-kelasnya saja. Lalu bisa juga menggunakan ID, selektornya menggunakan pagar ya, simbol pagar. Kita tambahkan italic. Oke. Di sini kita kasih text decoration. Text transform, di sini kita kasih semuanya huruf kapital. Nah, kita kasih aja kapital ya. Kita text transform capitalize. Jadi semua huruf ini adalah elemen. Udah tadi typo ternyata ya. Jadi ini capitalize, text transform capitalize, bakalan semuanya huruf besar harusnya. Nah, ini kenapa belum berubah? Oke, karena kita belum manggil. Jadi di sini ID pagar kapital. Sudah. Oh, tidak berubah. Uppercase. Oke, di sini kita tinggal text transform, lalu uppercase ya. Setelah itu kita masukkan di sini ID kapital. Lalu apa yang terjadi? Dia langsung berubah. Oke. Jadi itu seputar CSS ya. Jadi kalau misalkan
CSS ini bisa ditaruh di dokumen, inline, sama eksternal ya. Eksternal tuh gimana? Jadi kita bikin lagi new file, kita save terlebih dahulu, kita tulis style.css. Oke, yang tadi kita kopikan dari sini saja. Sini hapus, boleh. Lalu copy paste di sini. Kita rapikan dulu. Nah, ini kita save. Lalu cara manggilnya gimana? Nih kita pakai link. Nah, ini enaknya gini. Jadi kita pakai tag href. Biasanya href itu kan buat bikin suatu link ya. Tapi di sini ref juga bisa menunjukkan di mana si CSS itu berada. Karena ini kita satu folder, di folder D, web, lalu belajar, ada index.html sama style.css. Jadi boom, kita masih format. Nah, kalau misalkan kita komen dulu ya. Nah, dia bakalan seperti ini. Oke. Itu untuk CSS, kalian bisa coba. Lalu berikutnya adalah JavaScript. Nih JavaScript agak ribet ya. Jadi JavaScript itu bahasa pemrograman yang awalnya dirancang untuk berjalan di atas browser. Tapi JavaScript juga dapat digunakan pada sisi server side ya. Game, IoT, desktop dan sebagainya. Dan JavaScript ini sekarang bakalan menggantikan keberadaan PHP ya. Jadi keberadaan dari pemrograman web dinamis itu bakalan tergantikan. Jadi di sini saya JavaScript tutorialnya mungkin console.log sama bikin alert dulu ya. Soalnya JavaScript ini banyak fungsinya. Jadi menggerakkan suatu elemen dari CSS. Jadi kalau misalkan kita coba di sini kita masukkan button. Tulis klik saya. Kita kasih ID dulu di sini. ID-nya adalah bebas ya, kalian mau button 1, mau gimana. Lalu di bawah, pokoknya di atas body ini kita kasih script. Lalu kita masukkan alert. Di sini alert saya sudah diklik. Oke, save. Ini klik saya. Nah, di sini kenapa enggak ini? Kita masukkan on click. Klik. Nah, ini kita bisa panggil si button nanti ya. Kita refresh lalu klik. Nah, langsung keluar. Saya sudah diklik. Oke. Jadi cara manggil dari JavaScript ini, pertama kita buat function ya, suatu fungsi bernama klik, isinya adalah alert yang tadi ngasih tahu. Lalu kita bisa memanggilnya dengan cara on click. Lalu panggillah si button tersebut. Nah, cara-cara ini sebenarnya banyak bisa ini kan ya, bisa dibuat gitu, banyak diaplikasikan. Nah, untuk itu kita bisa bikin apa ya enaknya, kita pakai H4 aja. Di sini ini adalah suatu sub atau kalau misalkan di ini ada lorem, dia langsung bikin suatu paragraf. Nah, kalau misalkan ini kita bisa pakai kayak gini nih. Jadi di sini kita masukin kelas toggle. Ini kita nggak usah jelasin biar cepet, soalnya ini hasil testing ya. Di sini oke.
Jadi kita masukin dokumen .get element.ai. Ini kita tambahin dokumen ya. Di sini kita ganti ke ID. Dinamis, jadi membuat si desain kita tuh dinamis. Kalian nanti coba-coba aja. Nah, untuk berikutnya adalah kita mudah melupakan sesuatu, maka kita perlu paham suatu konsep daripada mengingat. Nah, tadi aja kalau di tutorial ini saya juga banyak hal-hal yang kayaknya lupa, tapi kan konsep dari JavaScript, HTML sama CSS-nya kan udah mengerti gitu. Jadi kalau misalkan nggak berhasil, itu harusnya udah berhasil, cuman karena browser atau ada versi terbaru yang dihilangkan, mungkin itu nggak tahu ya. Nah, untuk cheat sheet banyak sih, kayak misalkan battery schools, lalu apapun nih kalau misalkan kalian lupa ya, jadi kalian bisa searching gitu. Ya, konsep-konsep yang tadi kita mempelajari HTML, CSS, JavaScript, gimana sih mereka bertiga itu bisa berkolaborasinya. Nah, untuk tips pertama adalah pahami sambil praktek. Jadi kalau misalkan kalian belajar yang tadi di awal, kalian langsung coba aja dibuka laptop, terus di notepad bisa, atau di text editor lainnya. Di HP juga bisa sih, pakai text editor, cari aja. Nah, kenali framework. Nah, framework ini kayak Bootstrap, Tailwind CSS, Ionic. Bukan Ionic, ya bisa Ionic sih. Lalu framework CSS sama framework JavaScript-nya banyak. Jadi lebih mudah karena udah mengerti bagaimana cara konsep CSS dan JavaScript itu bekerja dalam suatu HTML. Nah, tips kedua adalah mencoba hal yang baru. Bisa mencoba buat web seperti tampilan web yang sudah dikenal. Contohnya kalian suka Facebook nih. Kalian coba-coba bikin layout halaman web masih statis ya, halaman web statis tapi menyerupai Facebook. Jadi kalian bisa bikin sendiri sosial media kalian. Lalu tips ketiga adalah membuat website sendiri. Nah, setelah bisa meniru web yang lain, kalian bisa nyoba website sendiri. Bebas ya, kalian mau nyoba websitenya tuh kayak gimana. Bisa nyoba, nanti ada link di bawah ya, link di deskripsi. Itu contoh sederhana doang sih. Dari saya sih mending kalian bisa buat landing page usaha kalian. Kalau misalkan kalian kepikiran untuk membuat usaha, lalu membuat CV. Jadi searching aja CV, desain CV itu kayak gimana, lalu kalian translate ke pemrograman web. Jadi sekian tutorial kali ini atau pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Apabila ada yang ditanyakan, silahkan komentar di bawah. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya.